Ngomong dia potong-potong. Diskusi bagi penipu. Tegur gurunda kamu yang tidak berguna. Tidak ada diskusi bagi pembohong, penipu modal gigi. Gigimu lebih besar dari mulai menghina, mulai lagi menghina. Buka maskermu. Itu fakta. Buka maskermu. Gigimu lebih besar dari otakmu. Buka maskermu. Gigi lebih besar dari otak. Kamu kalau sudah kalah debat ujungnya menghina kamu. Gigimu lebih besar dari otakmu. Kamu kalau kalah debat ujungnya menghina. Di situ kemudian Thomas mengatakan apa? Kamu. Apa yang dikatakan Thomas di sana? Sama seperti junjunganmu, kamu suka menghina orang. Ada penanya di anjing ini satu nih. Kenapa kau junjungan kunjing? Setan. Dikik dia, dikik. Biadab. Dasar penipu, pembohong. Siapa yang mau betah dengan kamu? Siapa yang mau betah diskusi berlama-lama? Sesat napas kayak gini siapa? Sudah yang kau sampaikan itu kebohongan. Enak kali kau di sini nipu-nipu orang. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabi Allah, khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kamu hujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan arsy Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah di bawah naungan arsy Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini saya akan membahas sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan Aki Suma versus Pendeta Didi, yang dimana Pendeta Didi berbohong. Ya memang ya semua pendeta memang begitu ya. Orang-orang Kristen itu ketika berdebat ya memang begitu sebenarnya. Tapi disitulah ya, kalau ada Kristen yang jujur dalam berdialog, dalam berdiskusi, dalam berdebat, maka kebanyakan dari mereka akhirnya mereka itu masuk Islam, ya, menerima hidayah pada akhirnya. Contoh seperti Demian itu dulu, luar biasa ngototnya. Debat dengan saya pernah ya berkali-kali di WA itu. Nah, sampai ke Zoom, ya, sampai StreamYard itu juga pernah. Yang pada akhirnya beliau masuk Islam kenapa? Beliau adalah orang yang mau belajar. Awal-awalnya dia juga bukan orang yang pintar, orang bodoh juga si Demian itu. Tapi karena dia mau belajar, ya, apalagi teks asli beliau pelajari. Yang pada akhirnya beliau tuh oleng ya, setelah pandai berbahasa Ibrani, pandai membaca teks aslinya dalam kitabnya orang Yahudi, kitab mereka, kitab dia sendiri. Akhirnya dia jarang berdebat karena dia tahu mungkin malu ya. Nah, lama tidak muncul, begitu muncul langsung dia masuk Islam itu, masya Allah, orang-orang yang mau belajar. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Petrus bilang apa? Kalau engkau benar adalah guruku, suruh aku berjalan di atas air. Karena mereka memang tidak mengenal dia, ya, di tengah-tengah kondisi cuaca yang seperti itu, Pak Suma, ya, jadi wajar lah. Ya, silakan. Oke. Jadi alasannya kemudian mengira mereka itu teriak hantu karena takut. Anda tahu proses Yohanes 20 itu sampai kemudian Thomas mencucukkan tangannya ke lambung Yesus. Anda tahu? Itu karena mereka juga takut. Murid-muridnya takut karena mereka mengira melihat hantu. Coba Anda baca di Lukas 24 nomor 36, nomor 37, nomor 38, 39, 40. Anda baca. Murid-muridnya takut, kaget, ketakutan sebab mengira melihat hantu. Makanya ada ucapannya pantasma. Ketakutan mereka menganggap kemudian bahwa ini hantu.
Bukan dari poin takut atau tidak takutnya, karena Thomas mencucukkan tangannya juga karena takut. Orang menyebutnya hantu juga karena takut, sama-sama. Jadi jangan Anda membuat sesuatu yang tidak rasional berdasarkan data Bible itu sendiri. Pelajari dulu dong, kasus per kasus. Sama-sama takut. Thomas juga takut pada saat mencucukkan tangannya. Inilah tanganku, inilah kakiku, rabalah aku, ada apa dengan kalian? Takut mereka. Bahkan tertulis dengan rapi di dalam Lukas 24 nomor 36, 37 endingnya. Takut mereka. Jadi tak ada alasan kalau misalnya Anda menuhankan Yesus, karena Yesus dikatakan di situ dipanggil Tuhan, harusnya juga Anda menganggap Yesus hantu. Apa bedanya menyebutnya fantasma dengan menyebutnya kurios? Ya sama-sama kaget, sama-sama takut. Tapi karena Kristen memang menyembah Yesus, maka kata kurios dan teos itulah yang Anda ambil. Kata fantasma Anda tolak, padahal sama-sama keadaannya. Ya inilah kewilang saudara, ya, bahwa Yesus itu dikira oleh muridnya hantu, sedangkan Anda mengira Thomas menganggapnya Tuhan. Orang Yahudi tidak ada pernah mendapatkan pengajaran dari Yesus kalau dirinya itu adalah Tuhan yang nuzul menjadi manusia. Tolong Anda tunjukkan kepada saya adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Anda tidak akan pernah bisa menemukan itu. Jadi hanya remah-remah, cocokologi, comot-comot data yang bisa dijadikan oleh Kristen mempertuhankan anak orang. Contoh sih Yohanes 20 nomor 28 ini. Ada nggak ucapan Yesus? Aku adalah Bapa yang nusul menjadi manusia. Ada. Itu yang lebih tahu Yesus adalah Yesus. Yohanes 5 nomor 36. Kesaksian Yesus lah yang paling benar, bukan kesaksian Anda. Oke, ya. Nyalakan waktu saya. Kalau teman-teman di bawah perhatikan narasi yang dibangun oleh Suma ini, apa kalian tidak memperhatikan ada sesuatu yang aneh di sana? Kenapa saya bilang narasi ini aneh? Jadi apa yang berusaha disampaikan oleh Suma di sini? Apakah Anda ingin membuktikan bahwa yang dilihat murid-murid itu adalah hantu? Apakah itu yang berusaha Anda lakukan ketika kita mulai berdebat di malam hari ini? Apa yang berusaha Anda buktikan, Pak Suma? Ini agak lain nih. Kalau benar-benar Anda ingin membuktikan, ya, Anda ingin membangun narasi, apakah yang dilihat Tuhan atau hantu? Ya, tetapi kan tema yang saya angkat di malam ini bukan mereka melihat Tuhan atau hantu. Karena Pak Suma begini, Pak Suma, ya, saya jelasin kepada Anda bahwa ketika murid-murid lihat Yesus, contohnya mereka dihantam badai itu kan, mereka teriak hantu. Tapi apakah betul itu hantu? Apakah betul itu hantu? Yesus berkata, tenang, ini aku. Jadi waktu mereka teriak hantu, itu belum tentu hantu. Paham tak maksud saya? Agak lain memang nih, saya lihat ini narasi yang dibangun oleh Pak Suma ini. Tapi tidak apa-apa, saya mau ikuti kemana Anda, tapi saya akan tetap kembali pada Yohanes 20:28. Begitu pula ketika murid-murid melihat Yesus. Ketika Thomas lihat Yesus, Thomas itu saya ralat tadi yang Anda ucapkan itu salah. Thomas itu belum sempat mencucukkan jarinya ke lambung Yesus. Karena waktu Yesus berkata, mari lihatlah, dia langsung berkata, ya Tuhanku, ya Allahku. Jadi tidak ada ayat di mana Thomas langsung memasukkan jarinya ke lambung Yesus. Itu salah Pak Sumaya. Tapi tidak apa-apalah, karena itu kan kitab suci saya, bukan kitab suci Anda. Nah, apakah kemudian itu terbukti bahwa Yesus adalah hantu? Ini pemikiran yang bagaimana ini? Ya, tolong waktunya, saya mau lihat waktunya ya, agar saya bisa, Fandi nyalakan waktunya. Jadi apakah kemudian itu membuktikan bahwa Yesus adalah hantu? Tidak ada murid-murid kemudian ketika lihat Yesus bangkit antara orang mati, kemudian mereka lari berserakan dan teriak hantu, lari ada hantu, enggak ada. Semua percaya dan mengatakan, ya khususnya Thomas, ya Tuhanku, ya Allahku. Jadi saya harap ketika Anda membangun sebuah narasi, Anda benar-benar memperhatikan baik apa yang Anda ucapkan, Pak Suma. Ya,
Karena dari tadi ketika saya mengangkat ayat ini, Anda tidak akan pernah, saya lihat Anda tidak pernah membantahnya. Maka Anda hanya mencoba membangun sebuah narasi yang tidak ada hubungannya dengan apa yang saya sampaikan pada malam hari ini. Jadi saya berharap ketika Anda mendapat bagian ya kali ini, Anda benar-benar bisa menjawab atau membantah Yohanes pasal 20 ayat yang ke-28. Silakan. Oke. Ketika Thomas berkata, ya Kurios, ya Theos, apakah di situ betul-betul Tuhan atau manusia? Tuhan yang menjadi manusia. Ya. Pak Suma, saya bilang tadi ya, jangan Anda menggunakan jangan Anda so menggunakan di sini tapi cuman jangan gunakan efek yang saya suara. tanya. Kita sudah janji di awal ya. Oke, jangan gunakan efek suara. Kita sudah janji dari awal. Oke, silakan. Maaf. Oke, sekarang saya tanya sama saudara, Mesias itu apa? Mesias yang diurapi, kenapa? Iya, Mesias itu apa? Kenapa? Mesias itu apa? Ada apa? Setelah ayat itu apa yang dikatakan kemudian di kata 31? Diam. Ini waktu saya. Temernya. Kita lihat orang ini, kita lihat. Temer. Saudara, Anda harus banyak belajar, saudara. Yohanes 20 nomor 28, nomor 29, nomor 30, 31-nya apa dikatakan di situ? Anda nggak hafal kan? Baca, saya ajarin. Baca sekarang, baca. Silakan, Anda punya waktu, Anda yang baca, silakan. Oke, di situ jelas sekali saya mau catat poin-poin Anda, silakan. Yesus disebut sebagai Mesias. Oke? Mesias itu apa? Manusia yang diurapin. Saya bertanya, ketika Thomas berkata, ya Tuanku, ya Tuhanku, apakah Yesus di situ adalah Tuhan atau manusia? Tetap aja manusia. Apa buktinya? Didukung malah sama dalil Yohanes 20 yang Anda baca, didukung oleh dalil nomor 31-nya. Yesus disebut sebagai Mesias. Apa Mesias? Manusia yang diurapi. Oke? Anda mengatakan, apakah betul-betul itu adalah hantu? Bukan itu poinnya. Anda mengatakan Yesus itu Tuhan karena Thomas menganggapnya Tuhan. Maka kalau Anda punya nyali, Anda pun harus mengatakan Yesus itu adalah hantu dikarenakan Thomas murid-muridnya menganggapnya hantu. Kenapa giliran Tuhan Anda mengatakan Tuhan, giliran dia mengatakan hantu Anda tidak menganggapnya hantu? Anda mengatakan, apakah betul-betul itu adalah hantu? Sekarang apakah betul-betul itu Tuhan? Sementara dia manusia. Di mana akal sehat Anda? Yesus itu manusia. Dia disebut Mesias di ayat itu. Coba Anda baca Matius 20 nomor 31. Sebab Yesus itu adalah Mesias. Apa Mesias? Apa Mesias, Pak Pendeta? Mesias adalah manusia yang diurapi. Jadi jangan berbohong di sini. Jangan berbohong. Ini bukan gereja. Ini bukan gereja, saudara. Giliran saya ya. Sekarang giliran saya. Begini Pak Suma ya. Sekarang narasi mengenai hantu sudah lenyap hilang ya. Jadi tidak ada lagi yang namanya alasan kita bicara itu Tuhan atau hantu. Ya sudah hilang sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Suma tadi bahwa bukan itu poinnya. Ya memang bukan itu poinnya. Ya kan? Bukan itu poinnya. Karena saya memang dari tadi ketika mengangkat Yohanes 20:28, saya tidak mengangkat tema apakah Yesus Tuhan atau hantu. Memang bukan itu poinnya. Yang mengangkat narasi itu adalah Anda. Anda yang mengangkat narasi itu. Nah, kemudian saya memberitahu kepada Anda, ketika Anda mengatakan Yesus itu Mesias, artinya manusia yang diurapi, itu tidak akan pernah membatalkan ketuhanannya. Kenapa? Karena kami mengimani Yesus Kristus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Ketika dia menjadi manusia, dia tidak berhenti menjadi Allah. Dia hanya menambahkan kemanusiaan kepada hakikat Allah yang dimilikinya. Ya kan? Dia hanya menambahkan hakikat manusia ya kepada kealahan yang dimilikinya. Jadi kalau Anda mau menyebut dia manusia, itu tidak pernah menjadi masalah karena memang Yesus punya dua natur, dia punya natur manusia dan natur Allah. Apa kemudian yang membatalkan ucapan Thomas ketika dia berkata ya Tuhanku ya Allahku dengan ucapan Anda mengatakan bahwa dia adalah Mesias? Itu tidak ada hubungannya sama sekali Pak Suma.
Ya mungkin dengan narasi-narasi Anda yang membingungkan itu Anda bisa menipu orang-orang awam. Tapi kalau saya, never. Apapun yang Anda lakukan, saya akan tetap menggiring Anda ke Yohanes 20 ayat 28 yang memang dari tadi tidak bisa Anda sangkal. Orang gila ini. Aduh, sabar dulu. Ini saya... Coba sangkal dulu Mesias. Mesias Sabar itu dulu, manusia atau bukan? saya ngomong. Sabar dulu, kamu diam, saya Udah, ngomong. kamu kalau nggak bisa menjawab saya Mesias manusia atau bukan? Kenapa? Kamu mulai takut? Takut kamu kan? Bukan. Ya. Kalau Anda tidak bisa menjawab Diam Mesias, kau, ini waktu saya lagi ngomong. silakan. Kamu ngomong, saya tidak ngomong nih. Ya silakan Pastor saya. Gigi, silakan diam aja, santai aja. Mulai menghina ini. Ayo sekarang buka Makanya aku bilang maskermu. jangan buka Ayo kamera. buka maskermu. Ayo buka maskermu. Sekarang buka Makanya masker. jangan buka kamera. Izin Ayo, saya buka kembali, masker. kembali, Makanya Pak jangan Pastor. buka kamera, gigimu panjang Kamu besar. kalah debat, makanya kamu mulai narasi. Kamu kayak nander. Sama semua kalian. Izin, Jangan terlalu ke depan. Jangan terlalu ke depan. Izin, Gurunda. Pak Pastor, gini aja Pak Pastor. Kita netralkan saja waktunya. Ini bisa Ya, ditanggapi. kita TikTok aja. TikTok. Kamu, Fandi, TikTok kamu boleh. tegur. TikTok boleh. Gurunda kamu. TikTok Saya boleh. lagi ngomong dia potong loh. Kamu tegur dia bukan tegur saya dong. Oke, Pak Pastor Ya, Dede. karena kau bohong. Kau Siapa pembohong. yang bohong? Karena kau kamu kalah pembohong, debat, Dede. toh. Kamu kalah Kamu debat, toh. pembohong. Kamu kalah debat. Kamu toh. pembohong. Kamu kalah Kamu debat. pembohong. Kamu pembohong. Gak apa-apa saya kalau debat, yang penting saya Kamu tidak bohong. kalah debat, Yang semua penting malam saya tidak ini. bohong. Nah, Yesus disebut hantu. Yesus disebut hantu. Saya sudah menjelaskannya. Apa itu? Apa penjelasanmu Yesus disebut Saya hantu? sudah menjelaskannya semua. Yesus disebut hantu berarti dia hantu. Kamu kalah debat malam ini. Berarti dia hantu. Ya. Kamu Dia hantu gitu. kalah debat. Ayo, ya. Ini waktu saya. Gimana? Kamu main potong-potong Ya, aja. siapa? Enggak. Tidak Saya sopan sama sekali, saya ya. tidak mau melanjutkan kalau kau udah jelaskan bahwa Mesias itu manusia. Ya. Saya sudah jelaskan Pak tadi. Pastor Dede. Coba Saya kau jelaskan jelaskan. tadi. Mesias adalah Saya jelaskan tadi. Mesias adalah. Ya, manusia yang durabi kenapa? Nah, berarti dia manusia udah selesai. Tapi kau mengatakan dia Tuhan. Saya katakan Katanya, dia Allah yang Tuhanku, menjelma jadi dia manusia, Tuhanku, bukan hanya dia sekadar Tuhanku. manusia Suma. Ternyata dia manusia. Kamu sudah kalah debat malam ini, makanya kamu mulai framing. Kebiasaan kamu Tapi nandar katamu sama semua. dia itu Modelannya. manusia. Manusia yang diurapi. Katamu manusia diurapi. Ya, Pandi, Berarti ini dia bukan waktunya siapa Tuhan. yang ngomong, Pandi? Pandi, Mana ini yang waktunya betul? Siapa yang ngomong? Mana yang betul? Yesus itu manusia yang diurapi atau dia adalah Tuhan? Kamu yang salah. Kamu Salahnya yang di mana? salah. Salahnya di mana? Karena Yesus adalah Allah yang menjelma jadi manusia. Kata siapa? Kata siapa? Ya, kata Alkitab. Kata Alkitab. Bukan kata Yesus. Aduh, ini. Bukan kata Yesus. Kamu tidak dengar saya ngomong dari awal tadi. Yang mana yang harus Ucapan dipercaya nih? Yesus Yang mana yang harus dan dipercaya? apa yang tertulis Yesus dalam kah? Alkitab itu sama. Yang mana yang harus Kamu dipercaya buka. nih? Mungkin kamu itu agak loading karena tidak buka masker. Buka masker sekarang. Ayo, Yang kita mana baca yang kamu. harus dipercaya ini? Buka Yesus masker kamu. kah? Ayo buka Atau masker pendeta? kamu. Buka maskermu semua. Atau pendeta yang harus dipercaya? Yesus atau pendeta? Kamu buka. Yesus atau pendeta yang harus saya percaya nih bang? Ya percaya Yesus dong. Nah, Yesus pernah nggak mengatakan kalau dia adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia? Ada ayatnya. Tapi Mana? kamu Coba jangan tinggal lari nggak? dari Yesus. Yohanes pasal 20 ayat Yesus 28. pernah nggak Yesus Jangan mengatakan? kau lari. Karena Yesus kau pernah sudah nggak mengatakan kalah itu? debat. Yesus pernah mengatakan Jadi itu? teman-teman di bawah yang menyaksikan sendiri ya. Yesus Saya pernah tadi mengatakan ngomong, itu? Semua potong. Ini waktu saya ngomong, tapi Iya, semua karena potong. saya Kebiasaan minta semua ini. penjelasan tentang Mesias. Ya, saya sementara menjelaskan. Anda potong tadi apa yang saya jelaskan. Apa yang kamu jelaskan? Kamu hanya menipu. Nah, Apa? Apa yang kau jelaskan? Kamu hanya menipu. Ini. Apa yang kau jelaskan? Apa yang kau jelaskan? Kau hanya menipu. Pandi, tegurlah gurunda kamu ini. Gurunda kamu Kau tidak hanya sopan menipu. nih. Orang lagi Tidak ngomong dia ada potong-potong. diskusi bagi penipu. Tegur gurunda kamu yang tidak berguna Tidak ini. ada diskusi bagi pembohong, penipu modal gigi. Gigimu mulai lebih besar dari usia mulai kamu. menghina, mulai lagi Enggak, menghina. enggak, Buka itu maskermu. fakta, itu fakta. Buka maskermu. Buka Gigimu maskermu. lebih Buka besar dari maskermu. otakmu. Buka maskermu. Gigi lebih besar dari Kamu otak. kalau sudah kalah debat ujungnya menghina kamu Gigimu semua. lebih besar dari Kamu otakmu. kalau kalah debat ujungnya Di situ menghina. kemudian Thomas Itulah mengatakan kebiasaan apa? kamu. Apa yang dikatakan Thomas di sana? Sama seperti junjunganmu, kamu suka menghina orang. Apa kamu? Itu kamu sudah bawa kunjungan.
Memang kau anjing kau, anak lonte kau kan? Kenapa kau bawa junjunganku? Mulai. Kau bawa junjunganku kenapa? Kamu mulai. Kau bawa junjunganku kenapa kau anjing? Anjing ini satu dia, gak ada gunanya nih anjing ini satu nih. Kenapa kau bawa junjunganku anjing? Setan. Dikik dia, dikik. Biadab. Dikik Dasar penipu, pembohong. Siapa yang mau betah dengan kamu? Siapa yang mau betah diskusi berlama-lama? Sesak napas kayak gini siapa? Sudah yang kau sampaikan itu kebohongan. Enak kali kau di sini nipu-nipu orang. Matius Yohanes 20 nomor 28 itu tidak ada Tuhan di situ. Asal kau tahu. Thomas hanya kaget. Apa pembuktiannya? Baca nomor 31-nya dari Yohanes 20 itu. Makanya gigimu itu kubilang tutup. Saya kubilang sama siapa? Ninda Pandi. Kalau diskusi sama Pastor Gigi, tolong suruh buka kamera. Muntah aku lihat. Kenapa? Giginya lebih besar dari isi otaknya. Saya sudah sabar loh. Tapi saya nggak suka orang berbohong di depan saya. Apalagi bertitelkan pastor. Kalau jemaat biasa mah nggak apa-apa. Ini gigi lebih besar daripada otak. Bawa-bawa junjungan. Tengoklah kebenciannya sama kita. Thomas cuma mengatakan ya Tuhanku, ya Tuanku, ya Tuhan, ya Allahku, ya Elohim. Artinya apa? Kaget dia. Sama seperti ketika dikatakan dalam Matius 14 nomor 26. Pantasma itu mereka kaget mengira Yesus hantu. Itu juga kemudian dia kaget. Tapi bukan berarti Thomas mengira Yesus itu Tuhan. Dasar bahlul pendeta gigi kayak cangkul besarnya, otak kecil kayak otak nyamuk. Nantang diskusi ilmu tak ada. Nantang diskusi itu pakai ilmu. Belagu. Saya memang tidak suka. Mau Islam, mau Kristen, kalau dia bahlul, apalagi nipu, saya orangnya tidak suka. Diskusi, nyita waktu saya. Jam 10 saya ada jadwal. Nyita waktu saya. Dibilangnya sudah keok berapa kali, masih juga nantang. Gigi lebih besar daripada otak. Kamu tidak bisa membantah Yohanes 26:28. Gigimu sudah dibantah oleh Yesus. Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian pastor gigi. Mampus kau kan? Kau hina nabiku kan? Mending ku koyak-koyak otakmu. Sama seperti junjungan. Tahu hidup di Indonesia ini karena junjunganku. Junjungan pula yang kau bawa Nabi Muhammad pula. Sebenarnya tadi itu Banyuma dia nggak nanya pertanyaan. Inilah resikonya kalau pakai timer, dia bisa bodoh berkelit. Iya betul, makanya aku bilang minta ini tadi, tapi dia tidak mau. Dibiarkan bicara kayak gitu. Pembohong besar, pemakan babi, anak sundal bolong. Ya pertanyaannya sederhana, apa itu Mesias gitu loh. Banyak kali aturannya. Dilarangnya aku ketik ini, dilarangnya aku tepuk tangan. Banyak kali maunya. Dia cuma pamer gigi di sini. Macam dia so hebat kali. Lantang pula tuh. Thomas mengatakan kemudian kaget dia itu, kaget terkejut. Orang sudah masuk mati kok dalam kubur kok tiba-tiba hidup. Kagetlah dia. Dasar bahlul. Matius 14 ku baca tuh nomor 26. Murid-murid melihat Yesus jalan di atas air. Murid-muridnya mengatakan apa? Ah, hantu. Berarti dia hantu. Karena kau mengatakan Allah, berarti dia Allah. Kan gitu. Harus seimbang dong, adil dong. Jangan giliran ada tulisan Allah di situ, tulisan Tuhannya umat Islam, kau anggap Yesus Tuhan. Giliran muridnya menganggap hantu, kau tidak mau ikutin. Dibilang oh enggak, kan apakah betul-betul hantu di situ sampai dia lari? Ya sama. Apakah betul-betul itu adalah Allah di situ? Dia kan tetap manusia. Dia tetap manusia. Dia berkelit lagi berkelit. Ternyata ayat 31 jelas mengatakan dia adalah Mesias. Mesias itu apa? Manusia yang diurapin. Berarti biar kau panggil dia Allah, kau panggil dia Ar-Rahman Ar-Rahim, tetap aja dia anak manusia yang diurapi. Bahlul, gigi. Ku cakar juga nanti gigimu pakai skopang. Maaf ya teman-teman. Jadi
Saya hadirkan keadaan ini supaya gimana dek? Iya, maksudnya standar yang sama ya. Kalau Thomas murid Yesus mengatakan itu Tuhan Allah. Nah, standar yang sama juga kan murid mengatakan dia hantu. Harusnya Nah itu dia makanya. Itu yang saya katakan. Sama muridnya mengira hantu ya, harus dia juga ikutin itu dong, menganggap hantu. Kan jadi virusnya nyebar kan. Nggak bisa, kalau dia hantu nggak boleh, kalau dia Tuhan boleh, tapi tidak konsisten itu masalahnya. Nah, demikian tadi kaum muslimin ya, yang dimana perdebatan itu, masya Allah ya, memang Akhi Suma ini orangnya tegas ya. Kalau sama orang-orang kafir beliau ini tegas. Terus kalau sama saudara sendiri beliau sangat berkasih sayang. Memang itu yang dianjurkan oleh Allah ya, yang Allah anjurkan dan Nabi ajarkan. Tegas bukan berarti harus menyakiti. Nah, di sini memang ketika kita didustai, memang menjengkelkan ya kalau kita pas berdebat ya, lalu tidak berkesesuaian dengan pertanyaan apa yang kita maksud, lalu dia pura-pura lawan debat kita ini pura-pura tidak paham, malah cenderung menghindar, lalu ngeles ke sana kemari, ya kita kesal ya, apalagi sampai berbohong-bohong, sampai berdusta-dusta, maka yang ada ya timbul rasa kesal, rasa jengkel gitu ya. Karena bertujuan kita ketika kita berdebat itu bertujuan untuk memberikan edukasi, memberikan ilmu, memberikan pemahaman bagi orang-orang yang awam dari pihak Kristen maupun dari pihak Islam. Lalu ketika lawan debat kita, yakni orang-orang kafir itu membuat narasi-narasi dusta yang sifatnya bohong, membodoh-bodohi umat, tentu kita akan marah, kita akan merasa kesal karena tidak berkesesuaian dengan apa yang tertulis di dalam kitab mereka ini tadi ya, kitab mereka sendiri, yang dimana sesungguhnya berbunyi tidaklah demikian seperti apa yang Kristen-Kristen sampaikan dalam setiap kali narasi pasti kedustaan, bukan berdasarkan apa yang tertulis menjadi hujah, menjadi menjadi dalil argumentasi ya, ketika menyampaikan segala sesuatu, namun mereka ngarang sendiri ya, mengarang-arang cerita, malah cenderung banyak dari mereka itu menghindar dari pertanyaan. Banyak sekali, berapa banyak para pendeta itu ketika berdebat itu mereka selalu mencoba untuk menghindari pertanyaan. Itu memang tabiat mereka itu seperti itu. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi ya Bashir ya Tabib.